Oke, aku mulai live malam hari ini, teman-teman semuanya. Aku matiin komennya. Teman-teman yang mencoba bertahan untuk long term investing, hari ini mungkin seperti mendapat siraman rohani. Siraman cuan. Tapi kalau long term investing ya sebenarnya hari ini masih bukan apa-apa ya, cuan pantulan jangka pendek doang. Nah, nanti aku akan cerita tuh buat kalian yang investing kira-kira ke depan yang terjadi kayak gimana, yang trading kayak gimana, perasaannya seperti apa. Lo kok tahu? Selain karena banyak yang nanya, banyak yang ngomong, aku sendiri juga ngalamin gitu loh. Jadi saham-saham investing dan saham-saham tradingku memang jujur belakangan ini yang tumbuh banyak saham-saham tradingku. Kenapa? Saham-saham tradingku di sektor komoditi, IBT, geothermal ya. Jadi banyak yang udah berbunga-bunga gitu, bahkan dari berbagai sektor, bahkan sudah berbuah-buah. Tapi saham-saham investingnya belum. Ya, tapi hari ini kalian dikasih saham-saham sektor perbankan itu ijo royo-royo. Kira-kira kenapa dan ke depan bagaimana? Tonton terus live malam hari ini bersama saya Eleme. Aku mengedukasi di pasar saham dari 2011, tapi aku sudah di pasar saham dari 2007 dan sudah mengalami naik turunnya pasar saham, gonta-ganti presiden itu udah berapa kali ya. Anyway, maksudnya mengalami pemerintahan yang ini begini, yang itu begitu, impactnya ke perekonomian bagaimana, terus kemudian mengalami crash gede udah 2-3 kali, 2008, 2025, 2020 itu crash gedenya ya. Oke, jadi intinya ada polanya. Oke, langsung aja teman-teman, kita simak chart dari IHSG dan setelah itu aku akan bahas berbagai macam saham. Tema hari ini adalah asing buy sell 833 miliar, saham-saham banking ijo royo-royo, kira-kira kenapa dan bagaimana ke depan. Oke, langsung aja buka IHSG-nya. Iya, share ke teman-temanmu buat yang kalian merasa kebantu banget dengan live gretongan dari aku yang sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, yang dulu pertama banget kalau aku nge-live itu harus persiapannya ini sekarang udah kayak mulai terbiasa ya, dan dibantu tim aku juga pastinya. Hari ini IHSG ngegas 7791. Suami aku tiba-tiba tadi nanya, IHSG bisa jadi 8.000 gak sih? Terus saya tiba-tiba nanya dong ke suami saya yang tercinta. Saya bilang, kenapa kau tiba-tiba peduli IHSG? Ya, ini teman-teman di grup pada ngomongin IHSG, oh oke. Saya bingung juga jelasinnya, IHSG, dia nggak ngikutin. Hampir saya jawab sama dia, kamu nonton IG live saya kenapa gitu ya. Jadi suami saya nggak pernah nonton IG live saya, mungkin bosan lihat saya cerewet gitu. Saya mau jelasin kalau teman-teman punya pertanyaan serupa, apakah IHSG bisa di 8.000? Jawabannya kalau mau jawaban singkat, sangat bisa sekali dan 8.000 sudah di depan mata. Nah, tapi sebetulnya yang bikin IHSG naik tinggi dan ini pun dia masih nggak nonton live aku. Suamiku tercinta, live malam hari ini kutujukan padamu. Kalau ada yang kenal, tolong dicolek ya. Tontonlah live istrimu ini ya. Nah, perhatikan ini, IHSG tuh naik dari tanggal 8 Juli kemarin. Itu sebenarnya faktornya banyak. Yang bikin naik bukan saham-saham banking. Ada saham PP, Pak PP, ada saham Pak Om Bakri, ada saham Om Boy Thohir, dari sektor komoditi, sektor IBT, ada Toba, ada MTEK, ada Bukalapak, macem-macem, ada DSSA, ada DCII, punya Pak Toto Sugiri. Nah, kemudian baru nih belakangan 1-2 hari terakhir IHSG itu benar-benar naiknya karena saham-saham banking. Nah, jadi kalau kalian nanya IHSG ini naiknya signifikan nggak sih? Banyak orang yang fokusnya IHSG tok. Kalau aku sebenarnya lebih melihat saham per saham. Karena apa? Karena yang mendorong IHSG naik ini sebenarnya beberapa saham yang size-nya atau market cap-nya tuh gede tapi tidak mewakili semua saham. Gitu loh ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu sektor
banking yang menjadi penggerak utama harusnya itu masih slow melo-melo, baru 2 hari naik gitu. Nah jadi kalau ditanya di 8.000 bisa nggak? Oh bisa sekali, sangat bisa. Wah langsung euforia. Oke lah kalau gitu ya, kita langsung aja bahas. Kemarin baru aja aku bahas detail saham-saham banking seperti contohnya BCA dan kawan-kawan ya. Aku bahas saham-saham ini. Kemarin aku kasih tahu valuasinya ya, valuasinya kemarin BCA itu lumayan diskon ya, di bawah standar deviasi -1 atau pas di -1, kurang lebih seperti itu. Nah hari ini udah naik nih aku kasih lihat ya. Ini adalah valuasinya BCA kemarin. Kita sekali lagi tidak pakai angka mati. PBV-nya mahal nih 3,9. Ya dari zaman bahula PBV BCA selalu di angka 4 gitu loh. Ya nggak bisa dibandingin. Kalau dari zaman dulu mah PBV-nya selalu kalah murah sama BRI, BMRI dan BBNI. Cuman kalau dilihat secara historical, nah ini BCA jatuh di bawah standar deviasi -1, itu lagi murah, lagi posisi murah. Dan sekarang masih di -1. Nah aku nih mau ingetin anakku juga nih ya, dia yang lagi masih belajar investing, yang tiap hari mainnya masih main Roblox terus gitu ya. Nah jadi si kecil tuh, kalau yang dia udah punya kesadaran beli, oke, yang kecil sibuk main Roblox dan sekolah sih pastinya. Nah ini di bawah -1 kemarin, tapi hari ini perkiraan aku sudah di -1 atau udah pas di -1 atau sedikit di bawah -1. Nah jadi gimana caranya supaya anak mau investasi? Saya pun ikutlah main Roblox, ternyata saya di unfriend sama dia. Mau pas dia main sama temennya saya masuk gitu ya, di unfriend, ya ampun, so mean. Oke. Jadi itu BCA ya. Nah terus kemudian kemarin saya ada cerita juga BRI. BRI itu di standar deviasi -2, dekat -2. Nah sekarang nggak sampai -2, udah naik dikit tapi udah dekat -1. Ya, itu artinya sebenarnya masih murah tapi nggak murah banget. Jadi Mvest mungkin sebentar lagi akan ada gathering di Mvest, melihat kondisi market sudah mulai agak-agak naik ya. Jadi Mvest akan kasih update untuk saham-saham yang fundamentalnya murah supaya teman-teman tidak ketinggalan kereta, tidak ketinggalan peluang, bukan cuma saham banking saja. Oke, terus kemudian oh ya lupa kasih lihat BRI. BRI ini per kemarin ya. Ini per kemarin, ini BRI per kemarin. Nah, ini ya. Nih BRI per kemarin tuh masih di dekat standar deviasi -2. Kalau nggak ngerti apa itu, lihat ke IG aku @official, ada gambarnya ya. Terus kemudian BMRI ya, BBNI dulu deh, nih perhatiin. BBNI sama BCA murah mana? Murah BNI, Miss. Kenapa? PBV-nya 0,95, BCA PBV-nya 3,95. Yang bener. Yuk kita lihat yuk secara historical gimana. Selama historinya BNI ya, PBV-nya selalu di angka 1. Jadi kalau 0,95 berarti dia nggak lagi diskon loh gitu. Jadi diskonnya, tapi ada diskon sih dekat -1 ya, tapi diskonnya tuh masih kalah sama BCA. BCA sempat di bawah 1 dikit kemarin ya. Jadi sekarang memang ada diskon lumayan murah, tapi murahnya tuh nggak sampai yang semurah BCA sebenarnya. Lu kok bisa sih? Logikanya gimana? Lihat dari historical. Ini aku ulang supaya teman-teman logikanya nangkep. Dan orang ngelihat valuasi tuh caranya beda-beda, tapi ini cara paling simpel. Nah ini contoh nih BMRI, Bank Mandiri, meskipun dia current PBV 1,71, kemarin sempat di bawah 5 tahun rata-rata, sekarang pas di rata-ratanya. Nah itu jadi ini aku ulang-ulang cara simpel aja, kalau di Mvest akan dijelaskan lebih detail pastinya. Nah ini berarti meskipun angka PBV-nya lebih rendah, dia sebenarnya tidak lebih murah. Karena apa? Karena historicalnya dia diskonnya juga nggak tahu seberapa gitu. Iya kalau dibandingin saham yang lainnya mungkin kelihatan lebih murah, tapi bandingin historicalnya sendiri dia sebenarnya ya diskonnya dikit doang. Kira-kira gitu ya. Emang biasanya valuasinya ya segitu. Oke, sekarang kita mau lihat secara teknikal dan kita mau bahas juga nanti secara fundamental gimana.
kita selingin dulu, tadi udah ada FA dikit, sekarang secara teknikal ya. Jadi BCA bisa sampai berapa sih? Jangan-jangan nih sementara doang. BCA dalam waktu dekat itu bisa sampai 9125, bahkan bisa sampai 9400. Wow, waktu dekatnya berapa lama? Waktu dekatnya kurang dari 1 bulan. Itu mah lama Miss, masa kurang dari 1 bulan kau bilang dekat? Ya kan saya bukan scalper. Lagi pula ini bicara soal saham-saham big banks. Kalau saham-saham big banks itu dia naiknya memang alon-alon biasanya. Tapi nggak juga loh Miss. Sebetulnya ketika kemarin tarif resiprokal sejak pandemi dan tarif resiprokal saham-saham big banks tuh naiknya tuh kenceng loh Miss gitu. Oh yuk, masa sih? Yuk kita lihat yuk. Betul sih. Jadi kalau misalkan dibilang big banks dulu, saya pernah dulu bilang big banks tuh bisa naiknya kayak fluktuasinya 20%, 30% dalam beberapa bulan. Ada yang bilang, kasih disclaimer loh, ntar kalau nggak naik dulu disalahin. Nggak apa-apa, aku disalahin. Kita bicara fakta saja. Memang dari bottom pada bulan Maret kemarin, bottomnya pada tanggal bulan Februari, 28 Februari, awal Maret itu bottomnya BRI sampai puncaknya pada tanggal piroiki 28 Mei, jadi 3 bulan kira-kira ya, 3 bulan. Ini naiknya 32%. Tapi ada juga teman saya yang bilang, BRI nggak naik-naik, woi udah naik 32%, kemudian udah turun lagi. Wah ini kayak saham second liner aja. Ada yang komentar seperti itu. Ya lucu juga sih, betul juga kalau dipikir-pikir pergerakannya kayak saham second liner. Dan hal ini membuat investor tuh gemes banget. Kayak udah cuan, balik lagi turun lagi, udah cuan turun lagi. Trading aja nggak sih gitu ya? Jadi trading aja nggak sih? Kalau aku bilang Anda mau mix trading boleh. Anda mau sebagian investing itu juga bagus gitu loh. Kenapa? Supaya bisa ngerasain cuannya dulu. Jadi misal kalian ada beli BRI kemarin kan kita ada bahas tuh. Bisa kalian ada beli BRI atau mungkin baru hari ini, belum telat juga gitu loh. Mungkin kalau kalian terpikir mau profit taking ketika dia naik 10% ya. Jadi misalkan 10%-nya BRI itu 4450 atau 4470, pas banget di sini, di resistance di sini. Profit taking aja, nggak apa-apa. Separuh mungkin, separuhnya lagi buat diinvestasikan. Jadi nanti kalau misalkan turun, kamu happy, loh udah profit taking ya kan. Tapi kalau dia naik lagi, ya udah kamu masih punya barang buat investing kan. Biasanya kayak gitu ya, jadi trader saham, investor saham. Naik nyesel, turun nyesel. Ada orang yang kayak gitu tuh. Dulu saya juga begitu, naik nyesel, turun nyesel. Sekarang emang udah nggak begitu, kadang-kadang bisa begitu juga. Jadi aku manusiawi aja, realistis aja. Nah, aku mau cerita nih perasaan aku gimana. Kan tadi aku cerita ya, investing versus trading. Teman-teman yang kemarin investing tuh pada curcol, lambat banget naiknya. Big banks gimana? Kemarin aku sempat last week, beberapa hari kemarin deh. Hari apa ya? Aku sempat Rabu belum seminggu aku ke acara LPS di Surabaya, diundang oleh CNBC. Ketemu langsung tuh dengan banyak orang ya, offline gitu. Jadi mereka nanya, ada satu bapak nanya, ini gimana ya nasibnya saham big banks aku cuma bilang, tenang aja pak, santai aja pak, tinggal main sama anak aja, santai, pokoknya santai ya, nanti juga naik gitu. Kapan naiknya? Nggak pakai lama loh, kok beneran naik gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Sebentar ya, aku mau bahas dari sisi psikologinya dulu. Jujur, ketika bapak itu ngomong kayak gitu, loh dalam hatiku emang aku nggak gemes. Ya jujur loh, aku ada gemes loh. Kan aku menerapkan sendiri apa yang aku omongin. Piramida portfolio Pinnacle. Portfolio Pinnacle, di bawah kan kas dan setara kas. Ya semoga kasnya juga lebih gede dari investasi sahamnya, semoga. Kadang-kadang bisa begini, kadang bisa begini sedikit lebih gedean investasinya, ya diginiin lagi, lebih bijaknya kan diginiin ya, investasi kas dan setara kas lebih gede. Kemudian yang di atasnya kan investasi ya buat yang long term, kemudian di atasnya lagi apa? Trading. Nah pastinya kalau saya menerapkan itu, yang buat investing itu kan aku lumayan gedein juga ya. Jadi bukan cuman big banks doang, tapi porsi untuk long term investingnya tuh lebih gede gitu loh. Gemes gak? Gemes tuh ya, orang ya kan trading di sini nih. Ini investing ya, nggak semua duit dimasukin di fullin di sini, nggak. Mungkin
terisi sekitar baru separuhnya lah kurang lebih gitu loh dari apa yang aku pengenin gitu. Jadi belum all in juga buat investing itu. Nah di atas nih segitiga untuk trading. Kesimpulannya sebenarnya buat investingnya kan lumayan ya, lumayan gede dibandingkan dengan tradingnya gitu. Gemes gak? Gemes lah. Aku beli BCA-nya tuh udah turun di standar deviasi -1, masih bisa turun. Kan dia sempat di bawah -1 dikit gitu. Jadi kesimpulannya aku beli BBCA tuh kayak beberapa hari yang lalu lah, sekitar seminggu 2 mingguan, 2-3 mingguan kayaknya ya ada. Nah terus kan nggak naik-naik ya, sementara itu saham-saham second liner yang aku trading itu pada cuan gitu kan, pada naik. Jadi ketika teman-teman ada nanya 4 minggu ada juga gitu, jadi aku nyicil turun tak beli gitu. Gemes nggak sih? Ya ada gemesnya. Aku pikir ngapain nih modal gede taruh di sini, taruh aja di trade semua. Mulai apa, otak mamalia, otak serakaya. Akhirnya aku mikir, sadar Ellen, sadar, gunakan otakmu gitu, gunakan apa, akal sehatmu. Ini loh rumus portfolio Pinnacle. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi Ray Dalio bilang begini, Warren Buffett bilang begini, itu si om itu orang kayanya kaya banget, bukan T-nya 1 doang tapi ber-T ngomong apa ya, cash is the king, dan juga mesti ada itu portfolio Pinnacle itu. So, aku mulai oke, sabar, gak boleh semua uang tuh aku taruh buat short term trading, buat trading yang cepat-cepat. Nah akhirnya ya mulai hari ini udah mulai berbunga, meskipun buahnya belum kayak saham ENRG yang di M-Trade cuannya 150% ya. Jadi diversifikasinya juga perlu dan tetap dijaga. Pesan aku buat kalian yang long term investing, sabar, tenang ya, tenang aja. Oke, sekarang saya mau bahas penyebabnya. Kata dia aku janji ya, bahas penyebabnya kenapa naik dan apakah ke depan masih bisa naik terus atau enggak. Ingat apa yang bikin market turun dari bulan Mei kemarin? Jadi perhatikan, BBCA tuh menarik. Waktu itu ketika aku trades BRI, aku jual, aku tukar ke BCA. Jadi BRI-nya nih aku kasih lihat ya, yang di tok-tok yang di YT ke Igoy. Ya, jadi aku bilang ada sebagian di trades, ada di invest. Nah, perhatikan. BRI itu aku sell ketika aku ada cerita waktu itu ya, kurang lebih di bulan Mei atau Juni ya. Disinilah udah mulai ketinggian, kena MA 200, simple analisisnya, jual, oke ya, terus jual ya, terus kemudian perhatikan di Juni, ini kan Juni ya, awal Juni 2025, di awal Juni 2025 ketika BRI-nya masih di pucuk, BCA udah turun, sabar dikit ya, sabar dikit. Wah bener, dikasih diskon. Jadi kesimpulannya BCA tuh jatuh duluan daripada BRI. Oke. Terus singkat cerita, ada mulai ngumpulin ya, di bawah sini. Cuman berasanya ya lumayan lama aja, sebulan tok loh, ya ampun ya Tuhan. Ellen, investor macam apakah kamu? Ya memang dulu sayanya start di saham tuh kan sebagai trader. Sebagai gambler awalnya, gak ngerti prinsip trading investing, jujur banget ya. Terus kemudian yang kedua, setelah itu saya sebagai trader. Kemudian yang berikutnya akhirnya saya mulai investing gitu ya. Nah jadi perhatikan di sini, sebulan tuh berasanya lama. Kenapa? Karena saham-saham tradingnya pada moncer semua gitu. Ya nggak semua lah, ada beberapa kena cut loss juga, ntar saya dimarahin lagi ya. Jadi ini saham-saham tradingnya pada moncer, Excel naik, MTech Bukalapak naik, Energi PGEO Toba naik, ya kan. Terus sabar, oke ya. Oke, apa penyebab dia jatuh di sini? Penyebabnya waktu itu karena tarif resiprokalnya sudah mau berakhir pausingnya ya. Jadi tarif resiprokal tuh mau dijalankan 8 April, jatuh market. Kemudian dia naik, kemudian market sudah mulai merespon, oke, dari April, Mei, Juni, Juli itu tarif resiprokal udah mau dihentikan. Dan investor gede mereka udah mulai siap-siap profit taking dari bulan Mei akhir dan bulan Juni. Perhatiin BRI nih ya, BRI-nya puncaknya ada di bulan 28 Mei, terus dia mulai turun. Pada takut. Nah, jadi yang pertama yang bikin market recover sebenarnya adalah faktor ketidakpastian terbesar di market, yaitu bicara soal tarif resiprokal itu sudah mulai mereda. Kenapa? Karena pengumumannya udah keluar.
Bukannya pengumumannya bagus buat beberapa negara, nggak bagus buat beberapa negara. Buat market yang paling penting itu adalah kepastian. Kepastian itu dulu. Mau bagus nggak bagus, kalau tidak ada kepastian di market, indecision itu adalah musuh terbesar investor, musuh terbesar pengusaha. Ketika kondisi mereka tidak bisa baca, mereka akan tiarap duluan. Jadi banking kemarin jatuh, turun harganya, itu bukan karena jelek, memang kinerja melambat. Tapi kalau BCA kinerjanya masih 2 digit ya, pertumbuhan loan growth-nya tuh masih 2 digit, masih bagus. Loh kok ikutan turun? Sentimen global gitu loh. Penyebab banking naik yang kedua adalah Danantara tuh mau merger BUMN keuangan dan non keuangan. Cuman aku bilang ini ada sentimen yang lebih positif lagi dibandingkan itu. Jadi kalau yang keuangan yang digabung tuh asuransi sih. Dari 16 BUMN dirampingkan jadi 3 kategori besar, life insurance, general insurance, dan juga credit insurance gitu ya. Biar lebih bagus. Nah, yang ketiga sebenarnya kemarin aku udah bahas ya, bicara soal GWM. Giro wajib minimum itu diturunin dan itu ngedorong sektor properti dan pastinya juga akan menambah likuiditas perbankan. Duit masuknya masih jadi lebih banyak. Yang keempat ya, sentimen positifnya datang dari loan growth. Potensi loan growth perbankan itu naik, pertumbuhan penyaluran kredit naik. Kenapa? Suku bunga dipotong. Yang aku seneng dari Bank Indonesia ya, jadi Bank Indonesia ini inisiatif motong suku bunga dulu dibandingin dengan The Fed. Banyak orang yang fokus keluar The Fed terus, tapi Indo ini udah ambil langkah yang bagus. Jadi nggak semua tahan ya. BI itu termasuk yang bagus menurutku, pintar gitu ya. Gitu. Jadi loan growth, pertumbuhan penyaluran kreditnya perbankan di semester 2 2025 itu potensi naik karena bunga kredit itu nggak turun langsung ya. Jadi kemarin diturunin suku bunganya, bunga kredit itu turunnya tuh bertahap. Jadi impactnya mungkin baru berasa di semester 2. Nah, terus kemudian satu hal terakhir, poin kelima yang aku mau share kenapa saham-saham banking itu naik signifikan, yaitu karena banyak saham-saham Indonesia yang surprisingly itu masuk ke MSCI, Morgan Stanley Capital International ya. Jadi seperti yang saya sempat bahas kemarin ya, pada tanggal 8 Agustus itu berarti hari Jumat, impactnya masih berasa sampai sekarang 2 hari ini, dan ditambah dengan beberapa sentimen positif lainnya. Tadi udah jangan ketawa terus tuh yang di Igoy, akhirnya ketawa terus bikin saya teringat-ingat ya. MSCI itu tanggal 8 kemarin ada rebalancing, yang masuk ada DSSA dan Cuan. Terus kemudian yang aku bahas yang masuk aja, yang small cap ada AAD, ADRO, Kepik, Petro, Ratu, dan TAPG. Ini tuh membuat net flow atau aliran uang yang masuk ke Indonesia, uangnya asing yang masuk ke Indonesia itu lumayan tinggi ya, pertumbuhannya tuh lumayan tinggi di Indonesia dalam 2 hari terakhir ini gitu ya. Jadi ini salah satu impact dari banyak saham Indonesia yang masuk ke MSCI. Udah jangan ketawa terus. Oke, terus aku mau bahas big banks dan juga bank digital. Jadi kalau kita ngelihat saat ini bank digital itu secara kinerja udah lebih bagus dibandingkan dulu ya. Mungkin belum bisa dibilang sangat bagus sekali, belum bisa dibilang performnya tuh kayak bank konvensional, tapi udah mulai recover. Jadi udah mulai recover kinerjanya, tercermin dari beberapa rasio apa aja yang diperhatikan. Rasionya yang diperhatiin ya, tercermin dari NIM-nya, net interest margin, cost to income ratio, dan juga tidak hanya NIM dan cost to income ratio, rasio-rasio yang lain juga lebih bagus. Saya jadi nggak fokus nih jujur. Baru kali ini saya nge-live kayak gini. Oke, aku mau bahas kinerja beberapa bank ya. Tidak hanya for big banks, tapi juga ada digital bank seperti Agro, Arto, dan juga BBYB. Oke, aku bahas di sini. Yuk kita fokus lagi ya, serius lagi.
Nih, ya, yang di TokTok dan yang di IG, yang di YT, lihat ke Igoy aku. Ini aku mau share ini ya. Tulisannya lumayan kecil, tapi semoga bisa kelihatan. Tabelnya lumayan kecil, semoga bisa terlihat ya. Oke. Perhatikan. Jangan ketawa terus. Udah, cukup. Saya nggak fokus lihat icon kalian ketawa-ketawa, keinget yang tadi tuh. Ya, he made my day, he made my day. He made my day gitu ya, lucu ya. BCA, BRI, BMRI, BNI. BMRI belum rilis laporan keuangan first half 2025, jadi pakai data first quarter 2025 ya. Jadi ini perhatikan digital banks. Ini aku bandingkan ya, ini secara net interest income-nya NII. Digital bank ini pertumbuhan NII-nya yang signifikan. Pertumbuhannya perhatikan Arto Agro dan juga Arto Agro dan BBYB. Ini BBYB-nya kepotong dikit ya, tapi hopefully masih kelihatan. Arto tuh naik 65%. Tapi kita nggak bisa bandingin apple to apple ya, kayak BCA, bank-bank besar itu memang ya udah gede. Kayak Gajah tuh geraknya juga mungkin pelan-pelan gitu loh, tapi nominalnya pastinya juga jauh lebih gede. Ini bicara soal net profit 29 triliun. Yang di sini net profitnya baru 127 miliar ya. Dari rugi berbalik jadi untung beberapa ya, udah bisa cuan aja udah bagus gitu loh. Jadi memang yang kecil-kecil ini lagi bertumbuh gitu. Oke, terus kemudian kita bicara soal loan growth, pertumbuhan dari penyaluran hutang. Menurut aku BCA yang size-nya gede banget, perusahaan size-nya gede banget, loan growth-nya bisa 2 digit, 12,9% di first half 2025. Ini masih sangat bagus sekali. BMRI kita nggak bisa pakai angkanya, ini kok 16%. Ini angka tahun 2025 first quarter, jadi nggak apple to apple gitu. Nah, kalau dibandingin sama Arto ya memang loan growth-nya Arto pertumbuhannya 37%, tapi nggak bisa sekali lagi apple to apple. Satu perusahaan sangat gede banget, bicara tentang net profit 29 triliun dibandingin dengan 127 miliar, size-nya sangat beda sekali gitu ya. Terus kemudian kita lihat di sini loan to deposit ratio adalah angka yang sangat penting sekali. Ya, jadi loan to deposit ratio perhatikan di BCA 78, aku bandingin aja sama Arto. Arto itu 96, artinya kurang lebih bahasa gampangnya tuh gini, dari duit yang didapat dari orang nabung 96%-nya tuh disalurkan jadi kredit, sedangkan di BCA tuh yang disalurkan cuma 78%, sehingga dia masih punya, istilah kata masih punya cadangan duit gitu nggak sih? Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya anyway, kalau sama-sama bicara PBV, cuman dilihat dari angka PBV-nya doang. Ini PBV BMRI jangan dilihat ya, ini nggak cocok yang ini. BMRI datanya nggak ini ya, jadi BMRI aku exclude di sini ya. Jadi BCA 4,17 kali, terus kalau Arto di angka 3,52 ya. Ini sebenarnya ya Arto bisa dibilang mahal nggak sih? Ya mahal, tapi kalau menurut aku BCA nggak mahal dengan kualitas yang segitu gitu loh, memang premium. Nah, tapi Arto bisa bikin cuan nggak buat kita? Ngasih cuan nggak? Ya ngasih cuan lah gitu. Arto, oke. Ya, Arto. Oke, Arto tadi M-Trade udah profit taking jangka pendek sekitar 15%, dan kita sedang watch untuk masuk lagi buat jangka pendek dan jangka menengahnya lagi. Oke ya. Oke, terus kemudian kalau yang masih ngehold buat jangka menengah boleh juga, oke.
Nah terus BBYB, Arto kira-kira bisa sampai berapa sih? 26, 28 kayaknya bisa dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer on, saya bisa salah ya, jadi saya bisa salah. Stop lossnya di bawah 2070. Oke, terus kemudian BBYB, jadi aku sih lebih memilih untuk menunggu ya, bukan hajar di atas kalau teman-teman belum punya ya. Nah jadi BBYB hari ini nih M-Trade masih ada BBYB-nya. Kita posisi nge-hold buat jangka menengah. Iya, jangka pendek sudah profit taking, jangka menengah kita hold cuan 35-40%. Kalau ngelihat bentuknya kayak gini, bakalan bisa jadi salah satu multi bagger kita, atau bisa ya, atau bisa mencapai 100%. Tapi 100%-nya M-Trade kan udah dari 260. Oke ya, jadi 260 kita udah buy-nya di situ waktu itu. Jangka pendek kita lagi masih mau nunggu retracement-nya. Yang belum punya, yo wis rapopo. Nanti tunggu saham yang lain yang gerak ya, dibantu dipandu sama M-Trade. Oke, kalau masuk M-Trade fokus pada kelasnya atau fokus pada akademinya. Akademinya bisa dibuka di sini teman-teman. Udah mulai serius lagi ya, jangan ketawa terus. Kenapa kalian masih ikonnya ketawa mulu? Nih di sini ya, M-Trade Academy, pencet di sini. Itu harus diselesaikan dulu. Oke, BBYB bisa sampai ke berapa? BBYB dalam jangka pendek kemungkinan bisa sampai 486. Waduh, berani banget sih ngasih target, Miss. Tunggu dulu. Prinsip kita di M-Trade, resistance hanyalah resistance. Kita tidak pernah menggunakan itu sebagai patokan untuk kita harus jualan. Jadi jika sebelum kena area yang saya sebut tadi ternyata dia breakdown, balik badan, kita sell pakai trailing stop. Atau jika kena area yang tadi saya sebut ternyata dia breakout lagi, kita akan hold gitu. Jadi let the sky be the only limit ya. Oke. Nah terus kemudian aku ngelihat BBYB ini bakalan ke 436 dulu kurang lebih. Nggak bisa plug juga ya, saya bukan dukun, M-Trade juga bukan dukun gitu loh. Jadi tolong nanti kalau misalkan tidak terjadi jangan dinyanyiin ya, nge-rap kayak tadi kan ya. Oke. Ya, jadi bisa kurang lebih bisa naik sampai sini. Oke, terus kemudian bentuknya mungkin bisa flex seperti ini gitu. Nah, apakah bisa naik lagi nih? Naik lagi flagnya di atas kayak SSIA? Kok kayaknya enggak ya. Jadi flagnya bisa bentuknya begini atau di atas kayaknya kemungkinannya kecil gitu. Oke. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham lainnya masih dari sektor perbankan ya. Ini yang fundamentalnya juga cukup bagus, mungkin bisa dijadikan satu alternatif ya, BNGA disclaimer yang belum naik ya. Terus kemudian BBTN kemarin juga udah naik lumayan signifikan, hari ini juga naik dan breakout lagi ya. Ini dia ketahan di 1290. Kalau aku boleh saranin sih teman-teman, dibagi dua kalau mau trade jangka pendek dan jangka menengah. Karena kalau jangka menengah doang semuanya, aku agak worry BTN ini di area 1290 dan 1365 agak berat gitu. Jadi kalau ngelihat pattern tadi lebih gampang ngegasnya si BBYB dan juga Arto gitu ya. Terus Oke, balik lagi ke BBCA. BBCA itu kayak kemarin pas dia jatuh tuh aku bilang, aku sampai bingung juga sih, ini tuh sebenarnya kayak emas jatuh di dalam lumpur gitu loh. Masa sih nggak ada yang mau gitu, ya kan? Ternyata JP Morgan dari kemarin Senin itu ngeborong BCA 1,09 triliun dan angka itu kecil gitu. Dan pendorongnya apa ya? Tidak hanya JP Morgan tapi juga CLSA. Salah satu pendorongnya adalah ya sentimen-sentimen yang saya sebut tadi gitu ya. Jadi sentimen-sentimen yang saya sebut tadi, selain membaiknya kondisi global dari perang tarif sudah mulai ada satu kepastian gitu. Terus kemudian yang kedua, suku bunga di Indonesia juga sudah dipangkas.
itu sentimen positif buat sektor perbankan. Dan yang menarik, kemarin kabarnya GDP Indonesia pertumbuhannya 5,12%. Tapi yang lucu nih ya, yang lucu banget, ada tuh yang ngelaporin BPS ke diminta audit data pertumbuhan ekonominya karena pada nggak percaya, katanya manufakturnya aja kontraksi, PMI manufaktur sebenarnya ada pertumbuhan tapi memang masih di bawah 50. Di bawah 50 PMI manufaktur aku udah kasih lihat kemarin, kalau yang ngelihat live sungguh-sungguh di Igoy aku ada kasih lihat tuh. Jadi masih ada angka pertumbuhan, tapi pertumbuhannya tidak setinggi bulan lalu gitu. Cuman kalau dihitung-hitung meskipun ada pertumbuhan di bawah 50 tuh masih kontraksi. Kontraksi itu artinya pabrik-pabrik di Indonesia tuh masih slow down gitu. Terus kemudian porsi manufaktur di PDB itu turun ke 18,67% gitu loh. Nah itu tanda deindustrialisasi prematur. Nah tapi intinya sih banyak yang membuat saat ini pengusaha tuh lagi bertanya-tanya, termasuk BI Payment, yang saya nggak mau bikin kalian jadi ikut-ikutan atau jadi takut, khawatir, wah jangan-jangan nanti bank bakalan di rush ini. Enggak lah, orang-orang masih butuh kok bertransaksi secara digital, perusahaan-perusahaan juga masih akan beroperasi, tapi beberapa orang juga ya takut gitu loh. Nah ini yang membuat porsi manufaktur di PDB turun 18,67%, ini tanda deindustrialization. PHK juga naik, industri padat karya tertekan biaya yang makin tinggi, persaingan dengan China. Jadi banyak yang mempertanyakan. Selyos itu mewanti-wanti, katanya data ekonomi harus bebas dari tekanan dan akurat, kata Selyos, aku membaca nih, karena dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan gitu. Hopefully datanya benar ya. Dan yang jelas benar atau tidak benar, dengan munculnya data GDP growth, pertumbuhan GDP yang angkanya bagus 5,12%, itu sudah bisa cukup memancing investor asing untuk kembali ke Indonesia. Jadi dalam 2 hari ini, jadi sentimennya bukan cuma GDP doang, macam-macam. Tadi saya sudah bahas dari perang tarif, MSCI, turunnya suku bunga dari dalam negeri, dari BI, itu signifikan gitu loh ya. Jadi ngebantu asing masuk ke Indonesia lagi gitu. Segede itukah peran investor asing di Indonesia? Iya gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham-saham sektor batubara sedikit, agak melenceng dikit dari sektor perbankan. ITMG pendapatannya turun 12,4% secara tahunan, laba bersihnya turun 29,5%, dividen yieldnya masih menarik enggak? Ini kan suka bagi dividen, yuk kita lihat yuk ITMG gimana, PTBA nanti gimana. Tapi satu, ini ITMG kayaknya udah bisa mewakili beberapa perusahaan batubara lainnya yang kita akan bahas kapan-kapan. Nah jadi ITMG itu hari ini harganya turun guys, turun banget gini. Nah ini kalau buat trader jelas no gitu loh. Tapi yang menarik, dengan rilisnya kinerja keuangan first half 2025, estimation dividen ITMG tahun buku 2025 yang akan dibagi 2026 dengan asumsi dividen payout ratio 65%. Itu maksudnya dividen payout ratio itu bahasa manusia gampangnya berapa banyak dividen yang dibagiin dari total laba perusahaan. Lumayan generous, 65% dibagiin. Itu membuat dividen per lembar sahamnya, kalau tidak ada stock split, tidak ada buyback, tidak ada right issue, tidak mengubah jumlah lembar saham, dividen per lembar saham untuk interim dan final ya digabung itu sekitaran 3.110 per lembar saham. Jadi potensi dividen yieldnya itu dividen dibandingkan dengan harga saham, asumsi harga saham per hari ini, semoga hitungan kita nggak salah, itu sekitaran masih 13,9%, interim plus final. Itu masih jauh lebih bagus daripada bunga deposito, itu masih jauh lebih bagus daripada mungkin kamu punya properti disewain, aku nggak tahu yieldnya berapa kalau disewain. Dan ini yang membuat saya maju mundur terus mau investasi properti ya. Jadi aku ngitung-ngitung yieldnya berapa. Oh, villa di Bali misalnya dikasih penawaran yieldnya 8%-an bu setahun, kan bener nggak sih gitu loh.
bener nggak sih gitu kan ya kan. Segitu nanti kondisi gimana gitu kan ya, 8%-an. Terus kalau ngelihat ini yield 13,9%, dividen interim dan final, lebih enak mana? Ini gampang masuk, gampang keluarnya, mau beli, mau jual juga gampang. It's not a buy sell recommendation, tapi aku mau ngasih satu POV yang berbeda. Kalau kamu trading, ini no gitu loh, downtrend. Tapi kalau kamu investing, buat dividen investor dengan POV, duit yang diem, adem, tadinya ditaruh di deposito cuman dapat sihun atau 4%, di obligasi dapat 6% atau 7%, udah bagus. Terus di properti dapat 8% tuh jarang, langka gitu loh. Kamu bisa dapat 13,9%. Iya, makin turun makin diborong lah, makin turun makin disasar. Disclaimer teman-teman, tolong atur money managementmu. Kalau sampai turun, pesan dari aku satu kalimat penting banget. You have to understand the why. Mau saham M-Trade, saham M-Fast, saham siapa, you have to understand the why gitu loh. Kenapa beli itu tuh harus ngerti gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan nitip sendal aja ya. Tapi aku cuma mau ngomong dividennya interesting, menarik. Terus bicara soal saham dividen lainnya, aduh ini mah sedep. Kenapa? Dia masih di bawah, nggak naik-naik. Kalau buat trading ya agak-agak slow lah, agak-agak terlalu lambat sih. Tapi ini kalau bicara soal dividen investing, PTBA ya menurutku sih masih menarik gitu, meskipun sektor batubara lagi agak-agak melambat. Apalagi emiten BUMN pemerintah, mereka itu rajin banget bagi dividen gitu loh. Tapi kan ini sekarang udah di bawah Danantara ya, so what gitu, malah semakin butuh dividen. Aman nggak sih BUMN? Nah sekarang kan pertanyaannya malah BUMN aman nggak ya? Saya nggak tahu lah, tidak ada yang aman di bumi ini selama kita masih menginjak bumi ini. Oke. Ada banyak banget yang saya mau bahas. CDIA sih dia borong saham lagi. Aku mau bahas Q&A. Aku bahas Q&A. Thank you yang baru follow aku. Aku baca dulu komen di YT. Halo Helen. NRCA dari suka-suka. Vanessa nanya PGEO. Helen nanya MTech. MTech ketinggian. Tunggu turun. Kita lagi nunggu retracement untuk bisa masuk dalam jangka pendek. PGEO ada Head and Shoulders. Kita wait and see dulu. Jadi MTech jangan masuk dulu ketinggian. Oke. NRCA, tadi nanya NRCA, wait and see dulu aja ya NRCA-nya ya. Kenapa Petro tiba-tiba naik? Naiknya masih normal aja, masih sideways 4%, nggak ada yang signifikan gimana. CDIA masih sideways, range-nya 1485 sampai 2000, kita wait and see dulu. BTPS, Ignatius Ricky. BTPS rawan profit taking 1540 sampai 1600, kalau mau masuk wait and see dulu ya. AADI bisa di watch. Dan ini juga potensial dividen stocks, ini lagi retrace, kemungkinan 6975 atau 7000-an. Apa sih ini? Simat. Gak ada kode saham itu Simat. SMGR-nya bisa naik tapi agak lambat. BIRG breakout sih, careful liquidity ya. PNLF bisa naik enggak? PNLF lagi sideways, bagus tadi, tapi masih sideways banget. Aku sih masih milih yang lain sementara ya. Oke, terus Toba. Tadi kita masuk lagi Toba buat jangka pendeknya. Toba ngasih kita cuan kapan hari itu udah 70%. Terus kita buy lagi jangka menengah, ini cuan 25%. Jangka pendek udah tektok 3 kali kayaknya. Terus Pani, M-Trade ini cuan Pani lagi. Aduh, thank you Ko Aguan. Cuan 44%, masih ngehold. M-Trade cuan 44% Pani. Nih, aduh beautiful deh Pani di kita. Coba ya aku cek ya. Pani ini bukan pom-pom ya, dan kalau pom-pom
aku cuman bakalan bahas satu saham itu doang, tapi aku bahasnya ganti-ganti. Ya Pak nih, cuman 43% kita masih ngehold, dan ini historically beautiful. Sempat 146%, sempat cepet hun juga. Oke, terus kemudian kemarin breakout, tapi hari ini balik sideways lagi. Untuk jangka pendeknya jangan dikejar, kita tinggal ngehold aja. NCKL tunggu retracement, tunggu turun dulu, bakalan retrace sampai kemungkinan 880. CBDK wait and see dulu, nanggung. MBMA abis breakdown, wait and see dulu. Pesat downtrend. Hayah City. Oke. City, tunggu, salahkan tuh, ada yang komen yang iseng tuh, wah ya ampun. City nggak mau aku, candlenya kayak gini nih, aduh nggak enak nih, kayak kayak gorengan gitu loh, tapi belum tentu ya, nggak boleh sujon ngatain sama orang gorengan. Kayak patternnya kayak nggak enak gitu City. Ini Saratoga retrace, kita lagi wait and see untuk masuk lagi. ESA masih di stage satunya, masih sideways aja. Masih oke, nggak yang jelek, nggak yang bagus juga, masih manasin mesin. ADRO bisa di watch. Inkonya cakep, abis breakout nih lagi retracement, tinggal ngehold aja sih. M-Trade juga udah, tinggal ngehold aja. WiFi ini katanya ada Pak Hashim di sini, kata berita sih. Wait and see, ini patternnya kemarin abis breakdown, kita abis cut, jadi kita lagi wait and see untuk masuk lagi. Oke, terus kemudian BRMS masih sideways, nanti dulu. Terus Raja potentially breakout hari ini. Tadi volumenya bagus, udah ada breakout kecil di 2940. Oke, dah, selamat malam. Jangan lupa yang mau nonton Mvestart, belajar investing tuh memang nggak segampang trading ya, atau trading nggak segampang investing. Ibu Jomelan, terima kasih bisa banyak saham double digit. Terima kasih Ibu. Aku lihat Ibu tuh rajin banget di Kanada, pagi malam ngikutin morning briefing, live, jamnya kebalik. Thank you buat kalian yang udah rajin ya. Dan thank you buat kalian yang ngasih testimonial buat M-Trade. Jadi berkat banget buat banyak orang. Oke, dah. Thank you.